Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jabbarul qahar, al-azizul ghaffar, khaliqul jannati wan nar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Ikhwani fid din, kaum muslimin wal muslimat rahmatullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang terlimpah kepada kita, sehingga kita kembali hadir di rumahnya ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh yang kita kerjakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salam salam kita kepada manusia yang terbaik, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Ikhwan fillah, alhamdulillah, kita pada malam hari masuk malam yang ke-29 kalau nggak salah. Ya, kalau di sini 29 ya. Kalau di sana gitu. Apa-apa. Ya sajalah. Yang penting kita beribadah, gitu ya, insyaallah. Nah, ikhwanullah, di penghujung Ramadan ini merupakan istilahnya, sebentar lagi Allah akan berikan, ya, atau dalam istilah yang lain, ini merupakan babak final ya. Babak final itu ya biasa ya, pesertanya memang sedikit, nggak banyak ya, dan penontonnya lebih banyak daripada pemainnya ya. Dan bahkan ya, yang namanya perlombaan itu ya, hadiah pasti akan diumumkan ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya untuk kita bahwa di 10 hari terakhir ini kita berusaha ya menjadi orang yang terbaik. Ya, orang terbaik itulah orang yang ketika berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia semangat untuk beribadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan ketenangan, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ketika orang sudah berada ya dalam ketaatan, selalu terpelihara ketaatannya, maka itulah orang-orang yang menjadi orang pemenang ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam hadis Rasulullah SAW ya, Rasulullah mengatakan ya, Allah SWT memberikan satu malam untuk hambanya yang beriman. Malam ini menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk memberikan hadiah yang terbesar kepada hambanya. Dan itu semuanya sebuah jaminan ya, sebuah kepastian kalau hambanya berada dalam ketaatan selalu. Ya, ibaratkan seorang pekerja, kalau bekerja ya, kalau seorang pegawai itu kerjanya sedikit Pak, tapi gajinya gede Pak. Nah gitu Pak ya, benar nggak Pak? Pengennya begitu, kerja nggak banyak, yang penting gaji gede. Nah gitu. Allah SWT punya begitulah. Allah SWT di penghujung terakhir Ramadan itu, Allah minta kepada kita untuk memposisikan diri kita dalam ketaatan. Modalnya satu malam Pak, modalnya satu malam, tapi satu malam itu diberikan ganjaran, diberi hadiah Allah SWT 1000 bulan. Itulah namanya malam
Qadar, Lailatul Qadar. Saya ingin tanya, siapa di antara kita bapak ini yang umurnya 83 tahun? Bapak umur berapa, Pak? Usia sudah berapa, Pak? Yang di belakang, yang duduk. Sudah berapa usia Bapak sekarang? Hah? 80? Belum 83, Pak ya? Belum 83. Lihat, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran orang yang beribadah malam-malam Qadar itu, pas dia malam Qadar itu dia beribadah, diberikan ganjaran 83 tahun lebih kurang. 1000 bulan kalau dihitung, 83 tahun lebih, gitu ya. Masya Allah. Makanya wajar Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Qadar karena iman dan mengharapkan perhitungan, mengharapkan ganjaran dari Allah Taala, maka Allah berikan ampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Pertama, dalam ayat Al-Quran, ketika terjadinya malam Qadar itu, diberikan ganjaran untuk hambanya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Makanya orang yang terhalang ketika beribadah malam itu, dia akan terhalang kebaikan yang banyak, dan dia akan merugi. Belum tentu dia akan mendapatkan setelah itu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk supaya memelihara diri kita berada dalam baris ketaatan. Ya, bentuk ketaatan itu kita mulai kita berbuka, terus di salat ya, salat fardu berjamaah, gitu ya, ditambah dengan salat sunnahnya, terus diikuti dengan salat tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya, infaknya, keluarkan zakatnya, berdoa, dan macam-macam ibadah yang kita kerjakan malam itu diberikan ganjaran luar biasa, Pak. Ketika Anda salat Isya berjamaah, berarti Anda telah melaksanakan salat Isya 1000 bulan. Siapa yang sanggup, Pak? Modalnya 1 malam diberikan ganjaran 1000 bulan. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dan yang tak kalah penting lagi, dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, dalam hadis itu diterangkan bahwa Allah ingin merdekakan hamba-hambanya itu dari api neraka. Dan itu terjadi wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Mungkin 11 bulan yang lewat sebelum Ramadan kita sudah terdaftar menjadi penghuni neraka, Pak, Bu. Tetapi Allah takdirkan kita berada di bulan Ramadan, kita beribadah karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Taala. Allah merdekakan kita dari daftar penghuni neraka itu. Allahu Akbar. Makanya itqum minan nar, ya, pembebasan, dimerdekakan Allah Taala, ya, dimerdekakan Allah Taala dari api neraka. Makanya Allah, wajar Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Seluruh syaitan yang akan menggoda itu tidak maksimal untuk mengarahkan tenaganya, dibelenggu. Dan Allah berikan satu malam itu ganjaran 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan, maka dia akan terhalang dengan kebaikan itu. Makanya Allah, bersyukurlah detik ini, bisa jadi malam ini, malam 29 ini, Allah takdirkan kita berada dalam malam-malam Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita cuma berharap kepada Allah Azza wa Jalla terhadap amal-amal soleh kita. Kita berdoa terus. Makanya suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah SAW, kalau seandainya saya menemukan malam Qadar itu, apa yang saya utarakan sama Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, "Qul Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang minta maaf, maka maafkan aku ya Allah. Afun, ini sifat Allah, ya, sifat dari Allah. Allah Maha Pemaaf. Kalau sudah maafkan, bekasnya nggak ada lagi, Pak. Bekasnya kesalahan kita itu dihilangkan, bekasnya itu.
Luar biasa. Inilah hakikat orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu. Makanya, dan nanti di akhirat, kalau kita menjadi pemenang itu, Allah terangkan dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang faz, itulah orang-orang yang menang. Kita setiap saat berdoa supaya terhindar dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa terus yang kita ucapkan. Kita berharap kepada Allah SWT. Kenapa? Karena nanti di akhirat tidak ada lagi amal yang akan menembus azab Allah itu. Makanya selama Anda masih berada di dunia ini, tebus segera azab Allah itu. Dengan cara apa? Taati Allah, taati Allah, taati Rasul. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan itu. Makanya sebagian kecil orang-orang yang melakukan ketaatan itu, nggak banyak Pak, Bu, nggak banyak. Contoh kalau seandainya orang melakukan ketaatan serempak banyak, itu mungkin saat ini ya Masjid Al-Ittihad meludak lagi Pak, nggak menampung jamaahnya. Kalau orang sudah taat semuanya, ya komplek DPR ini kalau dikerahkan semuanya ya oleh PRT PRW, ya makanya PRT PRW itu fungsikan jabatannya itu sebagai jalan untuk kebaikan untuk umat, jalan untuk kebaikan untuk warganya. Sekali-sekali Pak RT PRW tulis kepada warganya, tolong kirimkan utusan setiap rumah, utusan untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Ittihad. Kira-kira bagus nggak Pak program itu oleh PRT? Bagus nggak? Nah, laksanakan nanti. Coba lihat Pak. Kalau seandainya itu dilaksanakan, masya Allah Pak, itu pahalanya besar bagi Pak RT PRW. Kompak. Warganya mentaati pemimpinnya, pahala besar. Gitu. Nah, ini luar biasa Pak. Kalau pemimpin warganya saling berjabat, saling untuk melakukan ketaatan, insya Allah sebuah negeri itu akan bahagia. Tetapi ketika pemimpinnya sudah zalim, rakyatnya kemana diarahkan gak jelas gitu ya, gimana, apa yang diharapkan? Makanya Allah, ini yang kita inginkan. Allah takdirkan kita di Ramadan ini untuk menjadi pemenang. Orang-orang yang menang itulah orang ketika diberikan ketaatan. Coba lihat Pak, kita ini maksimal. Dulu sebelum Ramadan coba Quran mungkin malas baca Quran, tetapi Allah gerakkan hati kita untuk baca Quran. Mungkin kita pelit, tapi ketika Ramadan datang, gampang mengeluarkan infak itu Pak, gampang memberikan orang makan, gampang. Luar biasa. Ini hati Allah yang punya itu. Makanya ketika kita digerakkan oleh SWT hati untuk dalam ketaatan, maka ini sebuah kenikmatan besar. Nah, pasca Ramadan hendaklah kita pertahankan kebaikan itu. Makanya wajar kalau orang mukmin pasca Ramadan dia teruskan kebaikannya. Ketika dia terbiasa puasa wajib di Ramadan, dia teruskan puasa sunnahnya di bulan Syawal. Start tanggal 2 Syawal sudah mulai puasa sunnahnya. Masya Allah Pak. Ini ciri-ciri orang-orang yang menang seperti itu Pak. Dia istiqamah dalam ketaatan. Apa buah istiqamah? Buah istiqamah ketika diambang sakaratul maut, Allah akan kirimkan utusan Allah berupa malaikat untuk mengasih kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqamah dan mentaati Allah itu, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja. Ketika dia diambang sakaratul maut, Allah kirimkan utusan malaikat untuk mengasih kabar gembira supaya dia enggak susah. Nah, apa kabar gembiranya? Apa yang dibisikkan oleh malaikat tadi kepada hamba tadi? Alla takhafu
Wahai hamba Allah, jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah anda dengan surga yang telah janjikan untuk anda. Luar biasa Pak. Kalau hidup seperti itu sudah menjadi orang yang menang. Nah, makanya dimudahkan sekaratnya, dimudahkan proses kehidupan meninggalkan dunia yang fana ini. Ini akhir orang-orang yang sudah istiqamah. Kalau orang yang istiqamah itu, insya Allah dia akan mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, istiqamah ini harus dikaitkan dalam kebaikan saja. Jangan disangkut pautkan kemaksiatan. Dia istiqamah judi, nggak mungkin Pak. Ya, ya nggak mungkin. Bapak itu istiqomah benar. Apa itu istiqomahnya? Judi, nggak mungkin. Iya, nggak nyambung tuh. Istiqomah itu dalam ketaatan. Ya, makanya, Umar bin Abu Bakar Siddiq berdoa, Allah marzuqni istiqomah, ya Allah karuniakan kepadaku istiqomah. Karena istiqomah ini nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Sifat istiqamah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya untuk bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan sifat istiqamah sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.